mengajukan keberatan atas pemberhentian saya secara sepihak. Setelah itu kemudian saya akan melaporkan masalah ini ke Polda. Itu dulu, saya belum, mungkin perkembangan dari Polda nanti apa saya harus ke Kajati juga. Saya sudah koordinasi beberapa anggota yang menangani hal itu, saya sudah dijadwalkan. Yang pasti hari Kamis besok, insya Allah saya didampingi oleh pengacara saya akan ke Polda. Saya kalaupun ada perubahan jadwal nanti akan saya beritahu lebih lanjut. Jadi dana 65 miliar itu memang bukan untuk bayar hutang Pak Bupati. Itu dibagi-bagi Pak Wagub pada beberapa pihak, termasuk pada Pak Zainal Abidin sebesar 18 miliar. Kalau saya ini fitnah, mengada-ada, itu pekerjaannya ada. Saya, PPK saya, ya, kemudian Kasubag Perencanaan saya, kemudian Sekretaris Keuangan pada waktu itu, termasuk Barjas itu sudah pernah dipanggil, kami dipanggil Pak Jangan semua di bangunan. Jadi dari situ saja, ketika manggil kita rekanan akan melakukan penawaran, kabar Barjas yang dipanggil itu sudah tindakan melawan hukum. Nah, ini saja. Ini saya jelaskan sebenarnya kronologis apa adanya. Saya bukan mau membuat suatu cerita atau manuver. Ini bisa cross check. Boleh dipanggil, bisa kita konfirmasi kepada Wahyu, kepada Irwan staf saya, pada Aksa. Mereka juga dipanggil. Dan saya aja untuk supaya cepat saya melelang 47 miliar pada waktu itu. Karena DAP sudah dilelang. Jadi pihak rekanan yang mengintervensi kami di Dinas PUPR ini pada waktu itu untuk melakukan lelang. Ini sudah satu tindakan melawan hukum. Karena saya sebagai kepala dinas, di situ ada wakil bupati yang berperan mempresuk saya, ya saya urus saja. Silahkan dikonfirmasi ke pihak Barjas. Dan tetap saya punya bukti-bukti atas perkondisian lelang pada waktu itu. Karena saya begitu saya menyerahkan dokumen lelang itu, PPK yang menyerahkan, saya mengetahuinya saja, saya sudah tidak ikut terlibat lagi. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Ada pertanyaan, silakan. Sampai sekarang SK sudah diterima. Jadi SK itu diberikan kepada saya kemarin. Saya tidak membukanya. Saya tanya, apa ini SK pemberhentian Pak? Kata staf saya, kata kepala badan. Tanpa saya buka, saya tanya. Betulan saya lagi ngobrol sama kepala inspektur. Tanya, Pak Inspektur, beberapa media juga ada pada waktu itu. Ini benar nggak ini surat pemberhentian saya ini? Salah. Zolim itu. Ya, Pak Yudi ya, Agus Oren dan Oji yang hadir pada waktu itu mempertanyakan tindakan Pak Bupati ini memberhentikan Kadis Sumber Daya Air dan Bina Marga Bina Konstruksi Lampung Utara yang bernama Kadarsa itu benar apa enggak menurut Pak Inspektur? Tidak benar, salah. Kan begitu? Nah, jadi itulah inspektur ini yang bicara. Karena keputusan Bupati ini tidak kami temukan. Dasar hukumnya apa? Ya. Kesalahan saya apa? Melalui mekanisme pemeriksaan, teguran, lisan tertulis atau nggak ada. Saya siap dipidanakan oleh pihak-pihak namanya yang saya sebut tadi. Kalau pernyataan saya ini saya buat-buat dan tidak bisa saya buktikan.
Saya minta pernyataan saya ini saya mau dibuktikan oleh aparat penegak hukum. Kalau saya salah, biar saya dipenjara. Jujur saja, bukan saya takut saya sudah putus. Takut saya kepada Allah dan malaikat maut aja. Karena bapak ibu saya sudah meninggal. Nah, jadi saya nggak ada tempat takut lagi. Tanggung jawab. Kalau memang tidak benar, pidanakan saya. Begitu juga kalau mereka bertindak sewenang-wenang, saya bisa juga bertindak sewenang-wenang. Sama aja gitu. Nyawa kita, kalau saya kerja. Ya. Itu, jadi SK itu saya terima dan saya kembalikan lagi lewat kepala inspektur. Terserah mau terima enggak, terserah. Saya tetap tidak mengakui putusan pihak itu. Saya punya hak membela diri. Dan saya duduk di jabatan eselon 2B ini, saya diatur oleh undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang. Cukup, silakan kalau ada pertanyaan lain. Pak Kadis, Ya. jadi selama ini